Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Artati, agen of gold dari Purwakarta. Teman-teman, hari ini saya akan sharing mengenai hal menarik dalam dunia emas. Kira-kira ada yang penasaran nggak mengenai hal menarik dalam dunia emas? Oke, kita mulai saja ya sharingnya. Ternyata dalam dunia emas ada dua hukum yang berlaku, teman-teman, yaitu hukum reverse price atau harga balik dan hukum pengali. Apa sih itu hukum reverse price dan hukum pengali? Oke, kita akan bahas berikut ya. Kita akan mulai dulu dengan reverse price atau harga balik adalah suatu kondisi di mana harga barang dan impian yang semakin murah dari waktu ke waktu jika dibeli dengan emas. Sebagai ilustrasi, kita kasih contoh biaya ONH dari tahun ke tahun. Biaya ONH di tahun 2005 sebesar 23,5 juta. Jika harga emas di tahun tersebut sebesar 135.000 per gram, maka perlu sekitar 174 gram untuk membayar biaya ONH di tahun 2005. Lalu bagaimana dengan biaya ONH di tahun 2020? Ternyata biaya ONH di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 35,2 juta. Sedangkan harga emas di tahun 2020 berada di kisaran 1 juta per gram. Jadi kira-kira butuh 35 gram emas untuk membayar biaya ONH di tahun 2020. Nah, jika kita memakai patokan emas dalam menghitung biaya ONH, maka nilainya akan semakin murah. Kebalikannya, jika kita menggunakan uang, maka biayanya akan semakin naik. Hal ini juga berlaku saat kita menghitung biaya umroh, harga rumah dari tahun ke tahun, harga hewan ternak seperti sapi, kambing, dan juga harga-harga barang impian kita seperti mobil, laptop, HP, dan lain-lain. Nilainya akan semakin murah jika dihitung dengan emas, dan kebalikannya, jika menggunakan uang, maka biayanya akan semakin naik. Lalu kenapa sih bisa terjadi reverse price? Reverse price bisa terjadi karena harga emas yang semakin lama semakin mahal, karena daya beli dari uang yang semakin menurun, atau biasa kita kenal dengan istilah inflasi. Nah, dengan melihat kondisi tersebut, maka impian teman-teman dan keluarga akan lebih cepat terwujud jika menabungnya dalam bentuk emas. Gimana teman-teman? Menarik kan hukum emas? Sekarang kita lanjut ke bahasan hukum emas kedua ya. Hukum emas yang kedua adalah hukum pengali. Hukum pengali adalah kondisi di mana semakin banyak emas yang dimiliki, maka semakin besar pengali keuntungan dan manfaat yang didapatkan ketika terjadi perubahan. Ilustrasinya sebagai berikut. Di tanggal 9 September 2019, harga emas kepingan 1 gram adalah 1.026.000. Sehari kemudian, yaitu tanggal 10 September 2020, harga emas kepingan 1 gram adalah Rp1.036.000. Ternyata mengalami kenaikan harga sebesar Rp10.000 per keping. Lalu bagaimana jika kita punya 100 keping emas 1 gram? Ya, betul. Kita akan mendapatkan keuntungan berupa kenaikan harga aset kita sebesar Rp1 juta. Dan ini hanya terjadi dalam kurun waktu 1 hari. Bagaimana jika kepingan emas yang kita miliki lebih banyak? 1.000 misalnya? Tentunya makin banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Tinggal kita kalikan saja. Nah, inilah yang disebut sebagai hukum pengali dalam emas. Berikutnya masih seputar hukum pengali. Kita kasih contoh simulasi mengenai menabung emas dan menabung uang di bank. Contoh kasusnya misalkan nih, di tahun 2017, Budi dan Andre sama-sama menerima uang bonus dari perusahaan sebesar 15 juta. Keduanya sama-sama punya impian berangkat umroh. Sekarang kita bahas Budi dulu ya. Budi menyimpan uangnya dalam bentuk emas. Jika harga emas saat itu sebesar Rp591.000 per gram, maka bonus Budi jika dikonversikan akan memperoleh 26,7 gram emas. Di bulan Agustus 2020, biaya umroh sebesar Rp25 juta. Budi pun mencairkan tabungan emasnya dan diperoleh uang sebesar 28 juta, dikarenakan harga emas
di tahun tersebut, di bulan Agustus 2020 adalah sebesar 1.050.000 per gram. Alhamdulillah, simpanan emas Budi dapat menutup biaya umroh, sehingga Budi pun dapat berangkat umroh di bulan tersebut. Sekarang bagaimana dengan Andre? Ternyata Andre memilih menyimpan uang bonusnya di bank di tahun 2017. Lalu di bulan Agustus 2020, Andre pun mencairkan tabungannya di bank. Diperolehlah tabungannya sebesar 14.900.000. Mengalami penurunan ya. Ya wajar, karena kalau kita nyimpan di bank pasti akan terpotong oleh biaya admin dan lain-lain. Tadi balik ya, sementara biaya umroh di bulan Agustus 2020 adalah 25 juta. Kira-kira tabungan Andre nutup nggak biaya umroh? Tentu saja tabungannya jauh ya dari cukup untuk menutup biaya umroh. Andre pun tidak bisa berangkat umroh di bulan Agustus karena simpanan uangnya tidak mencukupi. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya nih. Bagaimana jika harga emasnya mengalami penurunan? Apakah kita tetap untung? Atau jangan-jangan malah rugi? Oke, kita lihat simulasi berikut ya. Balik ke kisah Budi dan Andre tadi. Di bulan April 2017, sama-sama keduanya memiliki tabungan 15 juta. Budi memilih mengkonversikannya menjadi emas. Dia mendapatkan 26,7 gram emas. Sementara Andre memilih menyimpan di bank. Nah, di bulan Agustus 2020 harga emas 1.050.000. Jika dikonversikan, tabungan emas Budi menjadi 28 juta. Ternyata, 1 bulan kemudian, di bulan September 2020, harga emas mengalami penurunan menjadi 1.026.000. Nah, tabungan emas Budi tadi jika diuangkan setara dengan 27.394.000 rupiah mengalami penurunan. Apakah Budi rugi? Oke, kita bahas dulu ya. Kita simpan dulu, kita keep dulu nih. Kita bahas yang Andre dulu nih. Jadi di tahun 2017, uang Andre di bank 15 juta. Di bulan Agustus, seketika dicek, uangnya 14.900.000. Sebulan kemudian, dia cek, uangnya turun lagi nih, menjadi 14.850.000. Jadi kira-kira siapa nih yang rugi? Apakah Budi rugi? Oh, tidak. Karena ternyata setelah dilihat tadi, modal Budi saat beli awal pun lebih rendah daripada nilai aset akhir. Jadi siapa dong sebenarnya yang rugi? Yang rugi adalah orang yang menyimpan uang karena nilai aset dan daya belinya semakin menurun. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Jika harga emas mengalami penurunan, maka teman-teman akan mendapatkan 2 hal, yaitu pengurangan keuntungan dari nilai aset Anda, tapi tetap ya teman-teman akan mendapatkan manfaat, yaitu berupa terjaganya impian teman-teman dari inflasi. Sebagai penutup, ada sedikit pesan buat teman-teman semua. Konsistenlah menabung emas dari sekarang. Bisa dimulai dari kepingan yang kecil, atau menyelesaikan dana yang Anda miliki. Yang penting jangan menunda dengan menunggu terkumpul uang yang banyak dulu, karena itu artinya sama saja semakin menjauhkan impian Anda dan keluarga Anda untuk tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.